Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan rebahan. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan baik-baik aja ya. Alur film yang saya bahas kali ini adalah film yang memiliki genre action, komedi, dan crime atau kriminal yang dirilis pada tahun 2016. Sutradara dari film ini adalah tetangga saya yang bernama Rawson Marshall Tarver. Mas Rawson. Film ini mengisahkan tentang seseorang bernama Calvin Joyner yang bekerja sebagai akuntan, tetapi hidupnya berubah setelah dia bertemu dengan teman semasa SMA-nya, yang mana temannya itu sekarang adalah anggota CIA. Lalu Calvin ikut terseret dalam misi yang sangat berbahaya. Tingkah panik dan ketakutannya Calvin membuat film ini mengocok perut. Bagaimana keseruannya? Ayo kita langsung ke alur filmnya saja. Let's go! Audio Jungle. Adegan film dimulai pada waktu 20 tahun yang lalu. Di sana ada seorang pria yang gendut banget sedang mandi di locker room pria sambil berjoget-joget. Lalu beberapa orang mengintip pria tadi dan berencana untuk menjahilinya. Di sisi lain, SMA itu sedang melakukan acara kelulusan dan pemberian penghargaan murid SMA terbaik. Dan yang mendapat penghargaan itu adalah Calvin Joyner yang memiliki julukan Golden Jet. Calvin Joyner merupakan idola di SMA itu, dan kebanyakan orang ngefans sama dia. Di tengah Calvin memberikan pidato, terjadi hal yang tak diduga yang membuat saya kesal. Here, babe. Setelah itu scene berpindah ke masa kini yang sebenarnya. Terlihat Calvin sekarang telah bekerja sebagai akuntan di suatu perusahaan. Saat di ruangannya, Calvin sedang mengecek-ngecek Facebooknya dan tiba-tiba saja dia mendapat permintaan pertemanan dari Bob Stone. Yang mana Bob Stone adalah pria telanjang yang dibully saat 20 tahun lalu di aula yang bernama Robbie Weirdick. Dulunya dia memiliki julukan aneh, yaitu Weirdick, yang artinya penis aneh. Lalu Calvin meng-ACC pertemanan tadi, kemudian Bob tiba-tiba ngechat dan ingin bertemu dengan Calvin untuk reunian. Karena Bob ngefans dengan Calvin. No. Oh my god. Hey man, Hey! What's up? Hey, forward that to me. Setiba Calvin di bar, dia dikejutkan dengan pria besar yang sangat berotot, dan tak disangka pria berotot tadi adalah Bob Stone atau si Weirdick. Mereka berbincang-bincang dan saling bernostalgia satu sama lain, karena Bob kelihatan sangat gembira bertemu Calvin, jadi dia mentraktirnya untuk mabuk-mabukan bersama. Lalu Bob pun pergi untuk mengambil minuman. Saat Calvin sendirian, tiba-tiba saja ada pria besar di sana seenak jidat mengambil kursi yang sebelumnya dipakai Bob. Dan Calvin pun meminta pria tadi untuk mengembalikannya. Tetapi dia malah nyolot dan pengen ngajak Calvin bertumbuh. Lalu Bob pun datang sambil membawakan minuman yang dia pesan tadi. Bob tidak terima jika Calvin dihina oleh mereka. Lalu teman pria tadi pun ikutan berdiri dan salah satu dari mereka membawa senjata api. Tapi itu tidak membuat Bob takut dan tiba-tiba terjadilah pertarungan di antara mereka. I don't like bullies. Oh my god, I hope he's Catholic. Tak disangka Bob kuat sekali, bahkan 4 lawan 1 pun bukan menjadi masalah. Karenanya Calvin pun sangat terkejut dan senang kegirangan bukan main, sampai-sampai menyebut Bob sebagai temannya. Bob sangat senang Calvin menganggapnya sebagai teman, karena Bob selama ini tidak memiliki teman, sama seperti saya. Setelah itu Bob mengajak Calvin pergi ke sekolah mereka yang lama untuk sedikit merasakan bumbu-bumbu nostalgia. I don't mind at all if you want. What? Whoa! Cross country? Hamlet? To be honest with you, I don't even recognize this guy anymore. I'm not gonna stop until you do the golden jet flip! The crowd wants a golden jet flip. Oh! They must have just waxed these floors. Sehabis dari sekolah, Bob mengantar Calvin ke rumahnya. Dan sampai di sana, Bob membutuhkan kemampuan Calvin untuk mengakses transaksi pelelangan dengan menggunakan username dan password yang diberikan oleh Bob. Setelah mengakses transaksi tadi, Bob pun menginap di rumah Calvin. Why? What did Oh! I'm all thumbs. It's my I'm computer. sorry. Jammy jet? Okay. Good night, Bob. Esok paginya Calvin kedatangan 3 orang tamu yang mana mereka dari CIA, bertujuan untuk menangkap Bob.
Agen Harris menjelaskan kepada Kelvin bahwa Bob merupakan agen CIA yang telah berkhianat dan sangat berbahaya. Kelvin pun terkejut dan panik setelah mengetahui hal itu. I barely even know the guy. Then why was he sleeping on your couch? Time out. I'm pressing the timeout Oh, button. so you went out drinking with your non-friend. Are you nervous, Mr. Joyner? Man would do. Look how comfortable I am. I need a second. You gotta step outside. I got. Lalu Kelvin dan 3 orang tadi pergi bersama menuju kantor Kelvin. Setelah sampai ruangan Kelvin, tiba-tiba saja Bob menelpon dan meminta Kelvin untuk menemuinya di lantai bawah. Lalu agen Harris dan lain pun langsung bergegas menuju ke sana. Kemudian Kelvin kembali ke ruangannya, tapi tak disangka ternyata Bob ada di balik pintu ruangan Kelvin. Drop it. Get out of here, Jet. Bring us an Uber. 6 minutes. That's kind of tight. Fine, take it. Take it. Just right over You here. can have it. Okay, that. Let's turn my phone into a bomb, aren't you? Wait, hold on. Wait, what are you doing? Jet. Karena hal itu, Kelvin jadi panik lalu keluar dari ruangannya sambil berteriak bahwa Bob berada di sana. Kemudian terjadilah baku tembak antara CIA melawan Bob yang berpura-pura menjadikan Kelvin sebagai sandera. Dengan bahan yang telah disiapkan Bob dan perhitungan yang akurat, dia berhasil membuat pengalihan dan tiba-tiba lompat dari gedung bersama Kelvin. One. Lalu mereka kabur menggunakan mobil Uber yang telah Bob pesan sebelumnya. Setelah itu Bob menepi ke dalam suatu bangunan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Kelvin. Bob menjelaskan bahwa dirinya dijebak oleh Black Badger dan membuat partner kerjanya terbunuh di dalam lift karena suatu ledakan. Oleh sebab itu, Bob dituduh sebagai tersangka dan itulah mengapa dia dikejar-kejar selama ini. Kelvin pun turut berduka tapi dia ingin segera pulang dan keluar dari masalah ini. Bob menjelaskan bahwa cara terbaik untuk Kelvin keluar adalah dengan cara harus ikut andil terlebih dahulu dalam masalah ini. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang melaju dengan motor lalu menembaki Bob dan Kelvin. Pertarungan kembali terjadi antara Bob melawan orang misterius tadi yang bernama Larry. Di tengah pertarungan, Kelvin kabur melaju kencang dengan motor yang Larry bawa tadi dan meninggalkan mereka berdua. Lalu Kelvin memberitahu istrinya yang bernama Maggie untuk ketemuan di tempat dokter terapi saja. Jangan sampai pulang ke rumah karena di rumah masih berbahaya. Setiba di sana, di parkiran, Kelvin bertemu Harris dan Harris menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Harris memberikan alat yang mana alat itu jika dipencet maka agen Harris beserta anggotanya akan datang ke lokasi secepatnya untuk menangkap Bob. Setelah itu Kelvin bergegas menuju tempat di mana dia sama Maggie bertemu untuk terapi. Setiba di sana, betapa mengejutkannya ternyata dokter terapi yang ada di sana berubah menjadi Bob. Ya, Bob telah mengalahkan Larry dan segera bergegas ke tempat Maggie. Bob di sana berpura-pura menjadi dokter lalu melakukan hal-hal absurd lainnya agar Kelvin marah dan membuat hati Maggie dongkol kemudian menjauhi Kelvin karena ngambek. Oh God! I'm swaddling you. I know what you're doing. I'm swaddling. This is not real, Then you need to let me know. Maggie. You. What? Oh my God! You're. Something's not. Itulah strategi yang dibuat Bob agar dia dan Kelvin bisa bergerak dengan leluasa dalam masalah yang mereka hadapi saat ini. Kemudian Bob berusaha mencoba untuk meyakinkan Kelvin agar dia mau membantunya, dan akhirnya Kelvin pun mempercayainya. Lalu mereka pergi ke distrik keuangan Baltimore MD untuk mengambil nomor transaksi yang mereka incar. Kenapa harus ke distrik keuangan? Karena hanya pegawai bank resmi dari sanalah yang bisa mengakses rekening luar negeri, dan ini adalah cara paling efektif menurut Kelvin. Dan sampailah mereka ke ruangan. Ternyata pegawai yang mereka datangi adalah Trevor. Trevor adalah salah satu pembuli yang pernah membuli Bob waktu SMA dulu. Dan di sana, Bob terlihat kaku dan gak bisa ngapa-ngapain, kayak membeku gitu. Mungkin karena masih trauma kali. Trevor dengan cepat mendapat nomor rekening yang mereka incar. Sebelum Trevor memberikan itu kepada mereka, dia terlihat seperti sangat menyesal telah membuli Bob waktu SMA, lalu meminta maaf kepada Bob. Kemudian Bob cukup senang dengan hal itu, tapi tiba-tiba Trevor berbicara yang tidak jelas. Say, the Oscar goes to Trevor. You stupid ass!
Tak disangka sifatnya si kampret masih sama kayak dulu. Kelvin menyuruh Bob untuk menghajarnya, tapi Bob dia membeku dan bergegas pergi meninggalkan ruangan Trevor. Lalu Kelvin bergegas mengejarnya. Tapi saat hendak ingin mengejar, tiba-tiba Harris menghubungi Kelvin dan mengancamnya jika dia tidak memberitahu lokasi Bob, maka Harris akan menangkap istrinya. Kemudian Kelvin menyusul Bob. Lalu dia meminta maaf karena terpaksa memberitahu lokasinya saat ini karena telah diancam oleh Harris. Terlihat wajahnya Kelvin kayak nyesal gitu dan wajah Bob terlihat sangat kecewa kepada Kelvin. Lalu lokasi berpindah ke tempat persembunyian CIA. Di sana Harry sedang menginterogasi Bob sambil menyiksanya. Tak tahan dengan itu, Kelvin mencari ide untuk menyelamatkan Bob. Dia menumbangkan satu orang di sana, merampas senjata api, memaksa untuk tidak bergerak, dan bergegas menyelamatkan Bob. Di sini terlihat bahwa Bob sedikit ngambek kepada Kelvin karena dia telah mengecewakannya. Lalu Kelvin meminta maaf, memberikan kata-kata motivasi, dan yang terpenting menganggapnya sahabat. Oh! Sergeant. Oh, God. Good as new. Bob sangat senang dan akhirnya mereka berbaikan. Kemudian aksi-aksi keren dan baku tembak terjadi karena mereka berusaha untuk keluar dari tempat persembunyian CIA. Lalu akhirnya mereka berhasil kabur dari sana menggunakan mobil. Nomor rekening yang mereka dapat hanyalah sebuah kode untuk menunjukkan lokasi pembeli dan Black Badger dari pelelangan ratusan juta dolar sebelumnya, lalu menciduk mereka semua. Lokasi yang ingin mereka tuju ada di Boston. Karena itu terlalu jauh, maka mereka membutuhkan pesawat untuk terbang ke sana. Kemudian mereka pergi ke private airfield atau lapangan terbang pribadi untuk mencuri sebuah pesawat. Lalu mereka membagi tugas yang mana Kelvin mengalihkan perhatian si penjaga dan Bob mencuri pesawatnya. Shit. I'm just kidding. This is my friend. He guards my lunch. Okay, that's enough. Lalu sampailah mereka di lokasi tujuan. Setiba di sana, Bob menyarankan untuk berpisah dengan Kelvin karena lokasi Black Badger berada di parkiran bawah. Tapi Kelvin malah panik dan tidak mau berpisah dengan Bob. I'd be super bummed out. I don't want that. It's safer for you up. Do Bob? How do I get your attention? Make a bird call? Setiba Bob di parkiran, dia bertemu dengan seseorang yang seperti mafia dengan membawa anak buah dan senjata lengkap yang sedang menginginkan kode enkripsi itu. Ngomong-ngomong, kode enkripsi yang dipegang Bob adalah palsu. Di sisi lain, Kelvin melihat Harris sedang menuju parkiran bawah. Lalu Kelvin curiga kalau si Harris lah Black Badger-nya selama ini. Kemudian Kelvin langsung berlari menuju parkiran bawah untuk memberitahu Bob kalau Harris lah Black Badger-nya. Setiba sampai di parkiran dan ingin memberitahu Bob, sekelompok mafia di sana bersiap untuk menembaknya. Tapi tiba-tiba saja Bob menembak lehernya duluan dan itu membuatnya pingsan. Harris is the... Who is he? It's my partner. Cara itu dilakukan agar Kelvin tidak dihabisi oleh mafia di sana. Tetapi terjadi hal tak diduga, yang mana rekan kerja Bob sebelumnya yang bernama Phil tiba-tiba muncul di sana dan mengatakan bahwa dialah Black Badger asli. Phil seharusnya udah mati, tapi ternyata kematian itu dipalsukan oleh Phil sendiri. Karena si pembeli itu bingung manakah Black Badger yang asli, maka dia meminta Bob dan Phil untuk memberikan kedua kode enkripsi itu. Kemudian Kelvin siuman dan mendengar percakapan itu. Dia juga ikut bingung manakah Black Badger yang asli, karena Bob dan Phil saling mengaku-ngaku sebagai Black Badger. Tiba-tiba Harris datang dan terjadilah baku tembak. Kelvin yang tersadar tadi nekat mengambil kedua kode enkripsi itu di tengah baku tembak terjadi. Kelvin yang membawa kode enkripsi itu langsung lari sekuat tenaga dan keluar dari parkiran bawah tersebut. You right? You stay the hell away from me, Bob. You shot me in... Setelah sampai di luar, Kelvin bingung harus ngapain dan dia mencoba untuk menghubungi seseorang. Tiba-tiba saja Bob ada di belakangnya, lalu Kelvin malah lari. Dia masih tidak percaya dengan Bob karena Bob menembaknya sebelumnya. Tapi di depannya tiba-tiba muncul Phil dan menodongkan senjata. Dan terjadilah pertarungan antara Bob melawan Phil. Di tengah pertarungan, senjata Phil terjatuh dan jaraknya dekat dengan Kelvin. Kelvin yang melihat itu langsung mengambil senjatanya dan bingung manakah yang seharusnya dia tembak.
Terlihat bahwa Bob melakukan kuncian kepada Phil dan membuat Phil tidak bisa bergerak. Tapi kampretnya Kelvin menembak dengan memejamkan matanya dan Bob malah terkena tembakan itu. Phil senang dengan itu, tapi Kelvin masih tidak mempercayainya. Saat Phil semakin mendekat, Kelvin menarik pelatuknya, tapi ternyata pelurunya habis dan terlihat sifat asli Phil yang sebenarnya. Terungkap ternyata dialah Black Badger sebenarnya. Dia berpura-pura meledakkan diri dan kabur membawa kode enkripsi, kemudian membuat Bob dianggap sebagai tersangka. Tapi tiba-tiba saja Kelvin melakukan salto yang gagal untuk membuat pengalihan, dan itu membuat Phil bingung. Phil yang sedang bingung tadi lengah, dan Bob pun dengan cepat merobek tenggorokan Phil, dan Phil pun mati. Kemudian Bob mengajak Kelvin untuk pergi ke acara reunian SMA secepatnya karena takut terlambat. Padahal Kelvin tidak ingin pergi ke sana karena karirnya tidak sehebat dulu. Akhirnya sampailah mereka di sana menggunakan helikopter. Lalu istri Kelvin nyamperin mereka dengan menanyakan berbagai macam pertanyaan. Kelvin menjelaskan dengan perlahan sambil sedikit memberi bumbu gombalan agar hati Maggie luluh. Biasalah cewek kalau sedikit digombalin pasti hatinya menjadi senang. Dengan syarat harus good looking. Kemudian mereka masuk ke gedung, di sana Bob terlihat sedikit canggung dan tidak percaya diri, mungkin karena traumanya masih ada di lubuk hatinya. Kelvin mencoba untuk menenangkan Bob, kemudian pengumuman raja alumni SMA mereka sedang dibacakan dan tak disangka raja alumninya adalah Bob. Kenapa bisa Bob? Karena Kelvin telah meretasnya. Ternyata Kelvin bisa ngehack juga. Kemudian Bob perlahan maju ke depan, tapi tiba-tiba Trevor tukang bully kampret itu muncul dan mengejek-ngejek Bob sebagai anak gendut. Kemudian mendorong tubuh Bob, lalu Bob pun kesal dan menonjok muka Trevor. Fuck you, fat boy. Still a scared little bitch. I don't like bullies. Kemudian Bob pun maju ke depan dan memberikan pidato yang menginspirasi banyak orang di sana. Karena Bob tetap ingin menjadi dirinya sendiri, tiba-tiba saja dia telanjang di depan umum dan itu membuat heboh acara. Way to go, Bob! Beberapa bulan kemudian. Saya tidak tahu pasti sih berapa bulan, tapi di sini terlihat bahwa Maggie telah hamil besar, tampak seperti keluarga bahagia antara Kelvin dan Maggie. Kemudian di depan rumah Kelvin ada Bob yang hendak menjemputnya, karena hari itu adalah hari pertama Kelvin akan bekerja di CIA. Walah, udah bisa aja filmnya cuy. Kalau kalian nonton filmnya langsung sih pasti lebih seru. Bumbu komedinya itu loh buat ngakak banget. Padahal Kelvin selalu menolak, tapi Bob selalu berpikiran positif dan memaksanya join di pertempuran antara hidup dan mati. Kesimpulan yang bisa saya ambil sih adalah janganlah kita membuli orang yang lebih aneh dari kita. Karena kita tidak tahu di masa depan dia akan menjadi apa. Meskipun pernah membuli, tapi sebaiknya kita bertobat dan menyesal karena telah melakukannya. Luka hati saat dibuli itu bisa melekat sampai seumur hidup. Jadi berhati-hatilah kita dalam bersikap. Oke, segitu dulu video ringkasan alur film kali ini. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat updatean terbaru seputar alur film di channel ini. Sampai jumpa.